Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Tinggi Max. Kali ini kita berada di IAP Bandung ya, Bro Rudi ya. Iya, ya di Bandung. Jadi kita ya di tanggal berapa Pak biasanya? Hari ini tanggal 15 ya, nanti sampai tanggal 18 terakhir. 15, 16, 17, 18. Nah, Ya, jadi 4 hari. 4 hari. Jadi salah satunya adalah Gading Murni di APE. Ya, kita hadir lah. Selalu hadir ya kan. Oke teman-teman, langsung aja. Soalnya teman-teman ini makin akhir tahun itu makin banyak banget nanyain Gading Murni selalu ikut terus ya. Dan itu terbukti di APE ini sama GPP juga ikut Pak? GPP ikut. Ikut. Mungkin itu dari pameran terakhir kali ya. Iya. Begitu ya? Pameran 2023. Iya. Nah, sekarang ini kita nggak ngomongin mesin. Sekarang lagi ngomongin bisnisnya Gading Murni ke depan nih. Karena akhir tahun bakal ada penguatan berikutnya gitu ya. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya, untuk tahun ini kan kita banyak fokus di industri untuk memenuhi kebutuhan pemilu. Betul, betul. Ya. Tapi kan pemilu ini kan sampai diperkirakan akan sampai Januari lah ya. Selesai karena tanggal Februari sudah coblosan ya. Dan untuk berikutnya mungkin legislatif apa segala macam menyusul ya. Tapi kalau menurut saya sih itu sudah datar lah ya. Sudah tidak begitu banyak lagi. Nah, untuk mengimbangi atau mengisi kekosongan di situ, kita harus lihat bahwa perkembangan industri kreatif ya untuk tahun 2024 akan lebih banyak lagi. Oke. Ya. Apa itu? Ya itu kebutuhan mesin-mesin flatbed dan industri penunjang lainnya, mesin-mesin penunjang lainnya. Ya. Itu yang kita fokus untuk tahun depan untuk menambah atau mengisi pengurangan dari penjualan mesin-mesin penunjang pemilu. Oke. Ya. Jadi kita punya omset bisa langsung masih akan tumbuh terus. Ya, itu yang kita kejar untuk tahun depan. Jadi sebetulnya kita bisa lihat bahwa industri kreatif itu biarpun pada masa pemilu ini itu juga sudah mulai ada kick off-nya, sudah merasa lah. Penjualan kita terakhir banyak di flatbed. Oke, flatbed kita banyak yang beli, ya. Allprint juga banyak flatbed terjual. Ya, lalu di sini di Palembang yang barusan ini itu juga flatbednya juga langsung laku. Ya. Lalu di sini flatbed juga laku. Ya, peminatnya sudah ada itu beberapa orang. Ya. Jadi saya lihat flatbed sudah mulai berkembang lah ya permintaannya, terutama yang untuk ukuran 60-90. 60-90, oke. Ya, ya. Terus juga ada yang ada tumblernya, ada roterinya, itu juga diminati. Kita punya flatbed sekarang ada yang pakai ice scan. Ice scan itu istilahnya kalau umpamanya kita punya keychain, desain keychainnya itu kita nggak perlu nata lagi satu persatu, disesuaikan dengan polanya, patternnya gitu. Ya kita tinggal sebarkan itu aja, tidak usah ditata, lalu di scan sama mesin di print sesuai dengan arahnya keychain tersebut. Ya. Jadi itu sangat memudahkan, ya, dan itu sudah jual kita beberapa unit waktu di Allprint, ya, ada 4 atau 5 unit kita jual dengan iScan, itu teknologi yang terbaru. Oke. Nah, kira-kira dari Gading Murni sendiri, itu kenapa kok ini nih kayaknya si mesin bakaran booming nih? Itu ada pilih-pilihan tertentu atau gimana Pak? Ada feeling atau gimana ya? Ya kalau kita di dalam bisnis ini ya, kita kan harus peka ya. Informasi yang masuk ke kita, baik itu dari sektor pemerintah maupun sektor swasta, baik itu dalam segi kebutuhan UMKM, kita selalu mendapat feedback. Oke. Ya, apa yang dibutuhkan oleh mereka dan lain-lain. Dan di situ kita lihat bahwa UMKM ini sekarang lagi dipanja pemerintah. Oke. Ya, itu dari sektor pemerintah. Lalu dari sektor UMKM, polanya mereka sudah berubah.
packagingnya sudah lebih baik. Tentu aja dia butuh mesin yang bisa menunjang dia punya packaging ya. Nah, itu sudah dapat feedback itu. Jadi kita putuskan bahwa oke, untuk berikutnya bahwa UMKM ini oleh pemerintah digalakkan. Ya, kita harus siap-siap. Ya. Lalu dari di sisi UMKM-nya sendiri, dia menghendaki packaging yang lebih bisa menjual. Ya. Contoh Pak, kalau kita ke Jepang ya, kue bolu. Ya. Oke. Kalau di Indonesia kue bolu diplastikin. Tapi kalau di Jepang, kue bolu tuh dikasih kotak yang bagus, dikasih gambar yang bagus ya. Seolah-olah enak banget nih Gitu ya? kue bolunya ya kan. Itu apa? Dari packaging. Ya. UMKM kita tuh mengerti bahwa packaging itu sekarang megang peranan penting dalam menjual produknya. Maka itu kebutuhan mereka akan mesin-mesin itu harus kita bisa penuhi. Oke. Karena nilai tambahnya kalau dia hanya bungkus plastik saja sama bungkus dikasih bungkus karton atau apa dengan packaging yang bagus, mungkin nilai jualnya bisa 3 kali 4 kali lipat. Ya, untuk dikasihkan orang juga tidak memalukan, ya kan? Masalah rasa standar itu masalah lain lagi, ya masalah. Demikian juga kalau kita beli kue di Jepang, kita makan kue bolu, ya standar aja, cuma kita beli packagingnya tuh. Ya kan? Nah, sama. Jadi industri kreatif Indonesia itu UMKM yang produksi itu sudah mulai paham dia bahwa packaging. Coba Bapak lihat sekarang, packaging kita punya UMKM sekarang udah meningkat kan, udah mulai kelihatan lebih mewah, lebih bersih, lebih ya. Nah, itu kita lihat bahwa perkembangan itu nggak akan lari dan itu untuk next-nya itu ke situ. Oke. Menurut Pak Rudi, seberapa penting sih kalau packaging itu sebagus mungkin, seindah mungkin untuk orang jual lagi? Ya sangat lah Pak, kita bisa menambah nilai jual produk tersebut. Ya. Nilai jual produk tersebut itu kalau kita lihat lah ya, di produk-produk Jepang itu, mereka itu membuat suatu packaging untuk nge-pack dia punya produk itu dengan perasaan, ya, dengan rasa sayang, dirapiin, lalu ditutup apa segala macam ya. Jadi mereka nggak langsung plek taruh itu enggak, mereka langsung natanya sedikit-sedikit satu-satu. Karena apa? Mereka sadar bahwa kalau saya jual biasa-biasa, saya ragu 100, ya 100 rupiah umpamanya. Kalau saya kasih yang bagus, saya bisa jual 1000. Jadi ya kemana? Ya cari yang 1000 mereka lakukan. Ya kan? Cuma balik lagi, kreativitasnya tetap harus dibangun. Maka itu pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan. Dari situlah kita tahu bahwa program pemerintah supaya Begitu ya. Berarti kalau untuk packaging sendiri, menurut Pak Rudi rasa nomor 2 ya? rasa standar Bapak ya. Ya bukan nomor 2, standar aja sudah bisa diterima. Oke, dengan packaging Dengan tadi. packaging yang bagus. Oke, berarti bahasa kasar gimana Pak? Jadi mereka dengan rasa yang biasa banget tapi dikemas dengan packaging bagus itu merupakan kayak apa ya? Bisa menambah nilai jual. Oke. Ya, contoh ya Pak, saya beli oleh-oleh nih. Ya, wah sekarang di Bandung nih. Bandung kita beli oleh-oleh nih, produk Bandung, UMKM Bandung. Ya, kalau packagingnya asal ditaruh dosnya biasa tempel-tempel buahnya gitu, bungkus gitu, kita kasihkan orang. Ya gimana? Tapi kalau umpamanya packagingnya itu rapi, bagus, satu-satu, kita ngasihkan orang kan dengan senang kan, ya bahwa oh ini aku kasih produk yang layak untuk dikasihkan orang gitu kan gitu. Ya intinya kan begitu. Walaupun pas dicoba biasa aja. Ya kue bolu. Ya segitu kue bolu. Mau dibikin kue bolu enak dimanapun juga kue bolu. Betul. Iya kan? Sama. Nah, berarti harus dipastikan orang-orang sadar tentang hal itu ya harusnya. Harus. Jadi ya saya yakin bahwa UMKM Indonesia untuk kedepannya itu akan jauh lebih baik dalam segi produk dan lain-lain. Berarti Gading Muni
membantu juga ya, mendukung juga ya. Kita memang support Pak, kita support. Ini kan kita kerjasama dengan Bank Mandiri ya, Oke. KUR itu Bank Mandiri sudah mau bikin acara kita untuk mengumpulkan semua UMKM binaannya. Oke. UMKM binaannya itu, lalu kita dikasih istilahnya kesempatan untuk memberikan presentation masalah mesin. Mesin kita itu bisa untuk apa-apa saja. Nah, ini skala nasional Pak. Jadi kita sangat tertarik sih. Jadi kalau bisa terlaksana dengan baik, ya kita harapkan kita bisa menjadi partner mereka. Oke. Berarti memang Gading Murni ini apa maksudnya juga mendukung ya, sangat mendukung banget. Sebetulnya gini, jadi sebetulnya kan hanya untuk berjualan saja sebetulnya dulunya, ya kan? Sekarang ini udah mulai ikut dukungan sana sini gitu ya. Oh iya, ini sebetulnya ini saya nggak keep secret lah ya Pak. Kerjasama terbuka di mana-mana. Ini semua pemain pesaing Gading Murni itu juga. Ini saya kasih ilmu lah, kasih daging lah, bukan nyombongan diri ya. Saya kasih gini-gininya. Kalau mereka mau melakukan itu, mempunyai channelnya, ya boleh aja silakan. Ya. Tapi dari Gading Murni sendiri kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi kalau ada yang mau follow me, ya silakan aja. Ya kalau memang punya kemampuan di situ ya silakan aja. Nah, itu kan ini kita nggak ada secret, nggak ada rahasia bisnis apa yang saya keep, apa dapur semua tak kasih semua deh. Apa yang saya kasih, tak kasih dagingnya lah. Iya. Ya kan, tak kasih dagingnya. Cuman ada beberapa juga pemain mereka nggak mau ikut-ikutan gitu yang terkesannya buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang apa gimana Pak? Ya itu kan tergantung masing-masing perusahaan ya. Kalau kita sih Gading Murni punya tim banyak ya. Jadi kita bergerak di multiple sektor ya. Jadi buat kita sih nggak masalah. Kita punya pegawai itu Gading Murni itu seluruh Indonesia mungkin 1.000 orangan lah. Gading Murni Group Ya, Gading Murni Group 1.000 orang. 1.000 orang. Nah Pak, ini teman-teman nih nanyain nih, dulu kan Gading Murni waktu masuk ke dunia digital printing itu membutuhkan 5-6 tahunan ya, grow-nya. Iya. Betul ya? Ya, jadi untuk membangun bisnis ini, ya kita juga berdarah-darah lah Pak. Ya. Tapi kan apa kita putus asa? Enggak. Kita selalu baik, meningkatkan kita punya kinerja lah. Ya. Memang pada awal-awal itu kita nggak menyangka kalau kita bisa masuk di bisnis digital ini dengan waktu yang sangat cepat. Oke. Karena pada waktu itu kan sudah dikuasai oleh 5 distributor yang besar di sini. Ya, kita ini kan masih mulai lah. Ya, mulai isuin orang baru, sebentar lagi juga nggak akan diteruskan. Ya, lalu sudah itu kita jual banyak, diisukan teknisinya kurang, teknisinya lambat, segala macam. Ya kita perbaiki ya, itu kan kritik ya. Kita nggak menutup kritik, kita terus terima kritik itu. Oh, lagi luar gitu. Kita perbaiki terus. Nah, lalu kita mulai berjalan dengan baik. Isu yang masalah Gading Murni orang baru tidak bisa bertahan hilang dengan sendirinya. Yang sisa sekarang tinggal Gading Murni saja jelek, ya kan? Diamplify oleh semua kompetitor kita. Gading Murni, saya sih tertawa aja. Kalau seandainya Gading Murni itu jelek servisnya, nggak ada orang yang mau beli mesin sama saya. Kan gitu prinsipnya.
Tapi kalau saya bisa jual setiap kali event 100 unit lebih, 100 unit sendiri, 100 unit lebih di pameran nasional, ya itu kan merupakan satu bukti bahwa customer saya itu repeat order ke saya banyak. Ya berarti apa? Saya punya service, oke lah. Ya. Yang sisa ini hanya sisa-sisa yang lama dari kompetitor kita yang selalu ngomong teknisinya ini, teknisinya itu mempengaruhi orang itu tidak perlu. Tapi ya namanya kita usaha, sebisa mungkin ya kita penuhi semua. Nah sekarang untuk servis, untuk di Surabaya, di Jakarta, di lain-lain daerah, itu sudah jauh membaik. Kalau Surabaya sekarang, saya punya teknisi, banyak yang nganggur malahan. Ya karena panggilan servis saya, itu cuma tinggal, sehari cuma tinggal 3. Ya itu pun langsung ditangani langsung oleh teknisi saya. Jadi kecuali kalau habis pameran ya, kalau habis pameran seperti Allprint ini banyak laku di daerah Jakarta, daerah Sumatera mesin banyak laku, mungkin teknisi Jakarta agak keteteran. Tapi hanya dalam periode 1-2 minggu aja. Untuk selanjutnya setelah diinstal semua mesinnya ya sudah landai lagi. Hanya ada peak sedikit aja. Ya, dibandingkan dengan mereka yang jual hanya berapa biji, ya tentu aja mereka teknisinya juga ada, ya kan, jadi cepat. Tapi nggak apa-apa, itu kritik juga. Ya saya perbaiki terus. Nah sekarang akan rekrut teknisi lebih banyak lagi. Ya saya akan jawab semua tantangan itu. Saya akan perbaiki sampai akhirnya saya bisa menguasai betul tekniknya, bagian teknik. Kita buka cabang di lain-lain daerah itu karena untuk tujuannya mendekatkan teknisi kita ke langganan. Nah, jadi tidak mengganggu di lokal, panggilan lokal. Umpamanya daerah Palembang saya buka cabang nanti bulan Desember. Dia akan menangani mesin saya yang akan dijual di Palembang dan area sekitarnya itu. Ya, Jakarta nanti akhirnya fokusnya Jakarta saja. Pontianak sudah. Saya punya mesin di Pontianak sekarang ada 100 unit lebih. Ya, di Pontianak aja, di Kalimantan Barat. Ya, itu sudah ada teknisi di situ. Jadi mereka panggilnya sudah teknisi yang di Pontianak, sudah tidak mengganggu lagi yang Jakarta. Oke. Jadi masing-masing bisa menangani sini. Dan untuk itu, nanti kita tinggal lihat di Jawa Tengah juga sama. Jawa Tengah, Semarang, Jogja, ya, sama. Bandung juga sama. Sistemnya kerjasama. Surabaya, Bali, Lombok kita juga mau ada di sana. Lombok kita penjualan juga, maksud saya di Lombok ada mungkin 30-40 biji. Maksud saya di Makassar mungkin ada 100 unit ditangani oleh dealer kita yang di Makassar. Ya paling-paling Surabaya cuma apa? Ke Ambon, ke Kupang, terus ke Manado, ke Kalimantan. Dan nanti Kalimantan untuk nextnya ada cabang kita taruh teknisi juga di situ. Ya akhirnya apa? Loadnya untuk nasional itu yang kita jual setahun lebih dari 1.000 unit itu bisa terserap oleh mereka untuk panggilan teknisinya. Iya. Berarti gini Pak ya, jadi salah satu untuk mengakali setiap pameran jualan. Setiap pameran jualan. Itu kan kayak bola salju Pak ya, makin ini makin menggulung. Iya. Kadang-kadang teman-teman vendor lain nanyain, semakin menggulung semakin besar, mereka apa gak kebingungan lempar sana lempar sini, apa sana lempar sini? Apanya lempar? Mesinnya. Misalnya gini contohnya nih di Edoprint 18, belum selesai lagi IAPE, besok 50 mesin, belum selesai lagi JPPE 70 mesin. Kan ditangani oleh masing-masing cabang. Nantinya ya. Iya. Jadi umpamanya sekarang contoh ya, kita ini sekarang IAPE di Bandung. Ya, umpamanya kita jual berapa puluh unit. Ya itu nanti teknisi Bandung yang menangani semuanya. Oke. Ya, tidak mengganggu teknisi yang di Jakarta. Tidak juga mengganggu teknisi yang di Jawa Tengah. Karena dia sudah bisa menangani semua. Itu jawabannya. Ya. Demikian juga nanti DPP Semarang. DPP Semarang terjun adalah Jawa Tengah. Berhubung dengan Jogja dekat, jadi Semarang, Jogja.
Surabaya support. Ya, kan dekat itu segitiga ini kan. Jadi teman-teman gitu teman-teman. Jadi ada rahasia khusus yang selama ini teman-teman nanyain 100. Event besok 100. Nggak mungkin lah itu bisa kekirim semua. Ternyata rahasia yang di balik Pak Rudi tadi itu. Mereka buat kaki sebanyak-banyaknya untuk mempermudah mereka juga. Iya. Gitu kan ya. Saya punya teknisi kalau dilihat seluruh Indonesia itu ada 60 biji, 60 orang. Nah, Seluruh Indonesia yang ada di cabang-cabang. jadi terbuka ternyata mereka nggak pernah takut pameran di sana sini. Kalau kita mikirin nih, pameran di sini nanti siapa yang mau install gitu-gitu kan. Jadi prinsipnya gini Pak, untuk teknisi saya masih tambah terus kok. Masih tambah terus karena untuk saya cabang juga masih akan terus merencanakan untuk buka. Karena kita punya planning bahwa kita harus bisa menguasai untuk seluruh Nusantara ya. Gitu. Oke, yang terakhir Pak Rudi ini sebenarnya menarik banget, cuman waktunya udah panjang banget. Seru banget dengan ngobrol sama Pak Rudi. Nah, Pak Rudi, kira-kira nih untuk 2024 nih ya. Impian apa yang belum tercapai nih kira di 2023? Yang mau dicapai di 2024? Terus terang aja service masih saya mau tingkatkan karena sesuai target saya mau 3 jam respon time. Oke. Ya itu yang kita kejar. Jadi kita kejar respon time 3 jam. Satu, kedua menambah teknisi yang sudah berpengalaman. Oke. Ya, karena kita juga ada teknisi yang kita rekrut dari baru, cuma kan butuh waktu. Ya. Nah, saya mempercepat supaya waktu itu bisa dipersingkat. Terpaksa saya cari tenaga teknisi untuk yang sudah berpengalaman untuk menggolkan saya punya rencana. Nanti masalah berikutnya teknisi yang baru ini sudah ahli, ya itu nanti tinggal tambah aja. Jadi kayak gulungan itu bertambah gitu. Ya, karena kita punya mesin jualnya juga kayak bola salju. Betul. Ya, kalau kita nggak diikutin cepat, ya ketinggalan lagi. Berarti dulu waktu yang 3 tahun yang lalu lingkaran mesinnya banyak, orangnya sedikit ya dulu Pak ya? Dulu pada waktu pertama kali kerja kita nggak nyangka kalau kita bisa jual mesin segitu banyaknya. Jadi ya tenaga teknisi kita bikin sesuai dengan prediksi kita. Kita sediakan sesuai dengan prediksi kita. Tetapi kenyataannya kita punya penjualan itu lebih banyak, lebih cepat berkembangnya daripada berkembangnya teknisi. Akhirnya kita bagian teknik ini harus lari kejar itu untuk mengikuti marketing. Karena marketing saya nggak bisa di stop. Ya, dan juga yang percaya terhadap Gading Muni, beli sama Gading Muni juga nggak bisa di stop. Kalau sudah percaya sama Gading Muni, saya mau beli mesinnya di Gading Muni, ya beli di Gading Muni. Dan itu saya bilang, oh jangan beli. Saya lagi kesulitan teknisi, kan nggak mungkin. Ya kan? Itu internal kita. Oke. Jadi kita nggak beli, nggak apa-apa beli. Kita kejar itu. Servisnya, teknisinya kita kejar. Tapi dulunya mereka ini lah paham lah ya tentang hal itu ya. Ya harusnya paham lah Pak ya. Kalau untuk orang yang berkecimpung dalam bisnis digital printing itu ya pasti paham. Cuma sekarang kita mau lihat kemampuan dari mereka aja, bisa willing spending money itu sampai seberapa besarnya. Ya, kalau Gading Murni kita willing spending a lot of money untuk service. Kita berani. Jadi kalau masalahnya yang kita utamakan tuh mengejar kepuasan langganan. Whatever it costs harus jalan. Karena memang teman-teman tanya ini, si Gading Muni pasti semakin kemari semakin kehabisan duit untuk pameran. Si Gading Muni semakin kemari semakin kehabisan untuk rekrut teknisi sebanyak-banyaknya. Si Gading Muni gitu sih. Jadi memang banyak yang di luar sana. Aku pikir gini Pak, memang Gading Muni selalu unik banget ya. Makin kemari makin semua pameran ikut. Kayaknya dalam setahun ini mereka paling banyak jualannya. Semua mesin, gitu. Amin. Gitu kan? Ya. Nah, yang lain entah iri atau entah gimana, nah, akhirnya kok bisa gitu ya gitu. Kira-kira apa nih gitu.
Ya kan? Kadang-kadang gitu, bingung. Ya, ya seperti tadi lah Pak ya, kita konsisten lah Pak ya, konsisten. Masalah peluru, istilahnya masalah keuangan apa segala macam. Jangan lupa loh Pak, kita ini perusahaannya sudah 75 tahun berdiri, asam garamnya, ya. Dan boleh dibilang kita ini kalau dari finansial itu sudah sangat siap lah. Ya, sudah Sangat siap, Pak, ya. Sangat siap. Jadi memang itu sudah memang sudah di planning lah, sudah di planning dan anggaran itu sudah selalu disiapkan. Kadang-kadang bercandaan kita di luar nih Pak, Gadingmu itu nggak ada serinya duitnya. Jadi angkanya nggak ada, jadi duit semua gitu. Bukan begitu Pak. Ya. Kita harus wise, ya. Kita harus wise di mana kita harus spending, di mana kita nggak spending. Oke. Ya. Kita wise. Ya. Kalau kita butuh di bagian tekniknya harus diperkuat, ya spending. Di situ. Kalau kita butuh produk harus diperkuat, ya kita beli mesin-mesin itu. Ya itu aja. Jadi dulunya waktu dimulai pertama kali banyak cemoohan, banyak apa, makin kemarin makin ditakuti kayaknya. Ya kan? Jadi pada pameran pun ada Gading Murni pada mikir semua gitu loh. Masa gitu. Enggak lah. Jadi kayak gini nih, belum apa-apa di IAPE Bandung, Semarang, Jawa Barat. Bisa nggak Gading Murni kayak biasanya jualan banyak di antara yang lain? Mungkin gitu, Mo. Selalu gitu Pak pikiran Pak. Mereka itu. Ya moga-moga Pak, moga-moga. Gini ya, saya bukannya kita sombong ya, enggak lah ya, jangan pikir kita sombong enggak. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha untuk mengeluarkan kita punya resources, baik tenaga dan lain-lain itu untuk setiap event. Jadi kita sangat serius Pak. Jadi biarpun event itu kecil, biar event di mana, kita selalu tim kita turun dengan full. Ya, jadi karena kita konsisten begitu, makanya kita itu sering membukukan penjualan yang cukup mengejutkan lah kadang-kadang. Kuncinya konsisten. Konsisten. Oke. Berarti memang teman-teman yang di Vertical Digimax kuncinya adalah konsisten. Ya. Dan banyak loh Pak, orang-orang yang dari vendor-vendor lain yang mau join di Gading Murni. Banyak. Cuma kan kita ini berusaha nggak mengganggu ya. Ya, kita nggak mau mengganggu. Tapi kayaknya nggak perlu join deh Pak. Dengan sendiri aja udah mampu kayaknya. Oh, bukan begitu Pak. Kita jangan jumawa begitu. Ya. Kita tetap harus rendah diri ya. Tidak terlalu jangan terlalu menyombongkan diri ya. Jadi semua itu harus ditempatkan di proporsi masing-masing. Ya. Kalau kita punya tim yang baik, ya puji Tuhan kita punya tim baik. Ya. Kalau kita punya tim kurang, ya kita perbaiki. Ya intinya begitu lah. Wah, ya oke, mantep teman. Jadi teman-teman memang seru banget ngobrol dengan Pak Rudi, tapi waktu udah jalan. Ini hari pertama di IAPE Bandung, masih ada 3 hari lagi. Diwajibkan atas kalian semua mampir ke Gading Murni di IAPE Bandung, gitu Pak ya? Ya. Di mana Pak? Tempat ini? Di gedung apa ini ya? BCC ya? Bandung Convention Center. Convention Center, tanggal 15 sampai 18. 18. Bawa mesin berapa mesin Pak? Ini sudah lah kurangin Pak. Kalau nggak itu kita nggak bisa duduk Pak di sini. Jadi teman-teman gitu loh, sebetulnya mau bawa banyak ya, cuman Ya. kebetulan tempatnya kecil juga banyak laku dari mana-mana gitu loh. Iya betul. Jadi kadang-kadang mereka belum sempat launching pun udah laku semua, jadi Ya. bingung. Ya. Yang lama laku, yang baru laku. Jadi ternyata ini yang kemarin sisa-sisanya Edoprint. Iya. Ini DTF ini aja baru datang dari Surabaya, langsung laku ini. Nah, Jadi orangnya bilang, Pak jangan dijalanin mesinnya, di display aja boleh, tapi jangan dijalanin ya. Suruh jalanin tempatnya dia. Jadi kita nggak jalanin. makanya tadi nggak jalan teman-teman. Bukan rusak atau gimana, tapi memang yang udah laku. Udah Ya, laku dan ini mau dikirim.
yang beli orang Bandung. Nah, ternyata mesin di sini udah laku semua. Mungkin pulang tangan kosong semua ini. Ya, Bawa badan. Ya moga-moga lah. Moga-moga. Amin, amin. Oke teman-teman, jangan lupa pokoknya 3 hari ke depan harus hadir di GM ya. Iya. Oke, thank you guys.